Pucet ta nih. Nah, delok ya. Kita sholat di pinggir di tengah jalan yang jalan setapak itu. Nah, pada waktu sujud itu nggak tahu imamnya kalau di depan itu ternyata ada lubang. Ya, jadi begitu sujud itu bablas. Pucet ta nih. Nah, delok ya. Terus putih-putih dek nopo niki? Direndam. Oh, direndam air kan. Oh, beton asli. Asline kan. Ini ngoten niku. Ini Buah kesemek yang cara mriki napa buah napa jenenge? anu teledung. Teledung. Hidung. Teledung atau kesemek. Maaf tadi kepotong karena kedatangan tamu agung dari Solo. Ini sahabat saya, kawan, sahabat, saudara, Bapak Ustadz Ihsanuddin dari Jerakah ya? Iya. Jerakah Solo. Beliau juga seorang pendakwah dari lereng Gunung Merapi. Pendakwah bukan pendekar. Nah ini saya mau tanya-tanya sebagaimana tadi Mbah Soleh atau Pak Rusti, yaitu tentang perjuangan dakwah beliau di daerah Solo. Ini kita ingin mengetahui sejak kapan panjenengan itu berdakwah di daerah Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mulai ikut di dunia dakwah itu sebenarnya sejak SMA. Diajak bapak saya sering naik turun gunung untuk mendakwahkan Islam, dikarenakan juga masyarakat di lereng Gunung Merapi Merbabu ini banyak yang beragama Islam, tetapi dari segi penerapan ajaran Islam ini masih banyak sekali yang kurang. Maka pada waktu itu
Sejak SMP, SMA saya sering diajak bapak saya untuk keluar masuk kampung ke kampung. Berarti sudah sejak kecil beliau Ustadz Ihsan itu sudah diperkenalkan dengan dakwah sejak SMP ini. Sejak SMP saya sudah sering bapak. dengan bapak. Mungkin sejak zaman bapak panjenengan dan zaman panjenengan sekarang itu rintangan-rintangan dakwah itu berbeda. Mungkin bisa panjenengan ceritakan dulu rintangannya apa, sekarang rintangannya apa? Iya. Kalau dulu dakwah itu biasa dilakukan dengan jalan kaki. Karena medan dan kita harus naik turun. Belum aspal ya? Belum aspal. Sepeda belum sampai di lokasi. Bisa sampai tapi sulit sekali. Hanya kita jalan kadang 1 jam harus sampai lokasi. Pernah ada satu pengalaman yang lucu. Ketika pada waktu itu kita taling dengan banyak dengan 5 orang kalau tidak salah. Karena kita untuk sholat di lokasi itu tidak memungkinkan, akhirnya kita buka di tengah jalan, kita sholat di pinggir di tengah jalan yang jalan setapak itu. Nah, pada waktu sujud itu nggak tahu imamnya kalau di depan itu ternyata ada lubang. Ya, jadi begitu sujud itu sampai iya masuk semua itu. Tapi imamnya biar, ya. Imamnya saja. Jadi kalau apa ya, kalau bisa gambarkan itu paling sholat itu paling 2 meter. Kanannya udah jalan setapak itu, yang kirinya itu udah jurang dalam. Nah, tapi itu ya pengalaman yang unik juga. Jadi itu bersama bapak jenengan apa itu kawan ya? Dengan kawan-kawan. Jadi saya ngajak kawan-kawan untuk naik untuk tarling pada waktu itu. Jadi kita bawa bekal dari bawah. Kita makan berbuka itu di tengah jalan, di tengah perjalanan sambil lihat pemandangan dan ya seperti itu. Dan juga saya pernah ada seperti keajaiban. Jadi pada waktu itu saya dakwah di gunung juga. Itu hujan itu benar-benar sudah di samping saya sama teman saya itu, saya sama ya ustadz saya lah begitu. Beliau mengatakan wis ra sida udan. Gitu. Akhirnya wis ya bismillah tetap kita berangkat dan alhamdulillah hujannya itu seperti nyingkir. Jadi sepanjang perjalanan kami itu tidak hujan. Tapi di seberang jurang itu hujan deras banget. Dan alhamdulillah sampai pulang. Jadi tidak pernah kehujanan. Bahkan sampai saat ini pun alhamdulillah saya masih ada beberapa binaan itu saya belum pernah sekalipun hujan badai di sana. Jadi ketika saya datang walaupun hujan rintik-rintik dan sebagainya tapi belum pernah hujan ekstrim. Kalau hujan ekstrim itu selesai kita ngaji alhamdulillah cuaca sangat bersahabat. Mungkin ya karena semangatnya teman-teman jadi insya Allah seperti kayak di seperti kami itu ada yang mengikuti lah seperti itu dan alhamdulillah pada itu jalan itu dipermudah pada waktu kita masih jalan kaki semangat. Rintangan tetap ada tapi alhamdulillah bisa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang ya rintangannya justru dakwah kita yang kurang begitu menyasar itu ke bapak-bapak. Kalau ke ibu-ibu majelis talimnya jalan. Tapi kalau ke bapak-bapak ini kita sudah agendakan pengajian lapanan itu kurang begitu berjalan karena rata-rata petani apalagi nek musim tembakau itu para pemudanya itu merantau semua untuk nyari tembakau. Jadi Jumatan itu paling tinggal 1 soft 1,5 soft itu biasa di atas itu. Itu juga seperti di tempat libur Ampel Mbah Soleh ini ya? Iya, itu hampir sama nek kontur gunung itu musim tembakau itu ya sudah diadani tapi belum ada jamaah yang datang. Iya. Kalau awal-awal saya buka majelis taklim di atas itu belum ada Jumatannya. Di Jumatannya sudah libur kalau tidak salah 6 tahun. 6 tahun daerah Tumut yang Tumut itu. Pernah yang Mas Iwan juga Gus Iwan pernah ke sana. Kan Jumatannya mati 6 tahun. Alhamdulillah pada waktu saya ke sana itu Jumatan 2 orang. Saya khotib, yang satu muadzin, yang satu jadi makmum. Jadi makmumnya 2 orang. Tetap aja saya berpikir wallahu alam, sah karo ora wis Gusti Allah, penting saya pengen dakwah di sini.
Terus pernah juga sudah saya adzani nggak ada jamaahnya. Saya turun sendirian. Saya dengan 2 orang tapi belum balik. Ya, jadi masih belum balik. Akhirnya udah kita turun. Saya ajak Jumatan terus dari kalau sana saya jam 11 itu pertama kali saya ngepel dulu karena lantainya itu penuh dengan kotoran ayam, debu itu saya ngepel dulu. Ya, alhamdulillah sekarang 1 tahun ini ada pendampingan dari teman-teman Mu'alaf Center Indonesia. Sekarang Jumatannya udah bagus, masjidnya udah berlantai 2. Ya sudah dibangun. Ya sudah dibangun. Kemudian juga kegiatan dakwah di sana, majelis taklim alhamdulillah udah jalan dengan lancar. Mungkin untuk di daerah lain apa perkembangannya juga masih belum begitu berkembang? Ada beberapa juga ya, ada beberapa karena begini, kontur masyarakat Selo dengan masyarakat yang di Gladaksari, Uriau, lereng-lereng Merbabu, Merapi itu sama. Jadi ada juga yang mengaku Islam, tapi sebenarnya dia punya ajaran aliran kepercayaan seperti itu ada juga. Kemarin di Ampel itu ada. Yang menarik juga, bapaknya itu sebenarnya nggak boleh anaknya itu bersyahadat. Bapaknya aliran kepercayaan itu nyuruh anaknya itu nggak boleh bersyahadat. Tapi dengan keyakinan hatinya yang luar biasa, cewek ini nekat. Beliau tetap bersyahadat. Saya pingin bersyahadat. Saya pingin Islam. Oh ya, ini mungkin pertanyaan untuk Mbak Soleh dan Pak Ihsan masalah itu tadi. Untuk apa mu'alaf atau orang yang masuk Islam itu motivasinya itu apa yang paling banyak? Ada yang motivasi karena pernikahan atau memang karena kesadaran sendiri pengen memeluk agama Islam? Kalau saya di Gladaksari, wilayah saya itu 50-50, paruh-paruh. Ada yang mau nikah Islam biar mudah administrasinya. Yang kedua itu memang dari kehendak hati nurani beliau itu. Karena apa? Untuk di wilayah sekitar kami ini dengan adanya BKPRMI, pengajian bagian seperti itu, pengajian remaja itu memang ada tanggapan dari masyarakatnya. Berarti 50-50 ya? Iya. Kalau di Solo sendiri? Sama. Ada juga faktor pernikahan, ada juga yang memang pingin sekali memeluk Islam. Jadi pernah di satu wilayah saya itu Jumatan itu tahu saya diketuk, Pak saya pingin masuk Islam. Saya tanya dulu, ini pengen masuk Islam lanjutan agamanya apa Pak? Kulo niku agamanya Islam, tapi saya ragu apakah saya benar-benar agama Islam karena dulu dia pernah murtad. Katanya tetap Islam. Kalau tapi dia kebanyakan penduduk Selo itu beragama apa sebelum mereka memeluk Islam ini? Kalau alhamdulillah. Kalau di Ngampel Buddha. Kalau di Selo ada Kristen sedikit lah. Kristen dan kemudian banyak alhamdulillah juga yang mu'alaf juga. Dan untuk saat ini alhamdulillah untuk Selo sudah apa ya? Kesadaran itu sudah semakin tinggi. Kesadaran akan agama itu juga sudah semakin tinggi. Alhamdulillah kemarin walaupun tahun ini saya nggak bisa keliling untuk tarling karena COVID, tapi di tahun-tahun yang lalu saya ada tarling dan alhamdulillah rata-rata masjid yang dulunya sepi itu sekarang penuh. Sudah mulai ramai. Kesadaran akan ibadah itu sebenarnya juga tinggi juga baik di lereng Merapi maupun Merbabu, karena saya dengan teman-teman itu setiap tahun pasti ada tarlingnya dan kita biasanya dadaan, ayo kita bikin kemana-kemana. Alhamdulillah di luar dugaan juga di daerah-daerah yang dulu kita datangi dengan jalan kaki itu kita datang ke sana sekarang udah bisa motoran itu penuh. Alhamdulillah jamaahnya penuh. Kalau yang dulu cuma setengah soft direwangi jalan kaki itu setengah soft, ini alhamdulillah sekarang juga penuh. Artinya kesadaran untuk kegiatan beragama ini sudah muncul. Teman-teman Nahdien dari MWC pun juga sekarang baik MWC Ranting juga mereka bergerak cukup bagus. Muslimat kegiatan pengajian muslimat juga sudah berjalan dengan bagus. Artinya kesadarannya alhamdulillah sudah cukup tinggi. Hanya kita tugasnya adalah bagaimana mengawal untuk ini bisa tetap istiqomah.
Dan terakhir ini mungkin panjenengan berdua bisa menyampaikan pesan-pesan kepada kita ataupun pada kawan-kawan kita yang berjuang, berdakwah, memperjuangkan agama Islam ataupun menyebarkan ajaran agama Islam di daerahnya masing-masing. Mungkin panjenengan mempunyai pesan-pesan buat mereka. Kalau saya pesannya jangan sampai kita itu putus asa dalam berdakwah. Jangan saya putus asa. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, karena saya yakin ketika kita berdakwah itu akan banyak sekali rintangan. Saya pernah dilaporkan sama Pak Camat, saya pernah disidang dengan Pak Camat, Pak Polisi dan lain sebagainya terkait dengan isu-isu yang saat itu berkembang. Tetapi dengan bismillah kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, yang kita lakukan itu tidak mengurangi hak-hak orang lain. Insya Allah seberat apapun rintangan itu, ketika kita bisa menggarap dengan istiqomah, insya Allah daerah-daerah yang kita bina itu juga akan berhasil. Jadi pesan saya yang terakhir adalah jangan menyerah dengan dakwah ini. Tetaplah istiqomah di jalan ini. Berarti ini termasuk rintangan dalam berdakwah. Walaupun kita berdakwah kelihatannya baik, tapi tetap ada yang mempersulit atau yang tidak suka. Tetap ada, dan saya sudah beberapa kali pengalaman. Saya juga pernah, ya banyaklah dengan pengalaman seperti itu. Tetapi bismillah saja, dan yang perlu diingat bahwasanya dakwah untuk yang di daerah-daerah mu'alaf ini bukan berarti mengajak saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, kita memaksakan kehendak untuk ikut agama Islam, tidak. Jadi ketika mereka sudah menyatakan bismillah saya ingin masuk Islam, ya itu yang kita dampingi. Tapi ketika mereka tetap yakin dengan agama mereka, ya kita tidak boleh, karena bagaimanapun juga di dalam undang-undang sudah dijamin tentang kebebasan beragama itu. Jadi dan yang penting jangan sampai juga kita memaksakan kehendak. La ikroha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Mungkin Mbak Soleh. Cuma saya menandaskan bersama kita bisa karena kita biasa. Bersama kita bisa karena kita biasa. Iso ngaji sebab awake dhewe kulino ngaji. Itu saja yang penting. Jadi ngaji itu harus continue, istiqomah. Itu aja. Walaupun getir pahitnya pasti ada. Ya, terima kasih. Berarti dalam kita berdakwah menyampaikan ajaran Islam, dari pesan dari Pak Ihsan adalah jangan sampai kita menyerah dan kita harus tetap istiqomah dalam berdakwah. Terima kasih saya sampaikan pada panjenengan sedaya yang telah meluangkan waktu. Ini seduluran sharing ngeten ya. Iya. Dan insya Allah ini di channel YouTube saya setiap hari Ahad akan saya tampilkan touring atau tour sama sharing. Nanti teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa menginspirasi kawan-kawan kita yang lain bisa kita bagi. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.